Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Prodi PJKR 2020B. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan dalam situasi seperti ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas agama, yaitu kultum, yang bertema muamalah, bahkan bagian dari hukum Islam yang mengatur seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun terbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian dan perdagangan, serta usaha perbankan dan asuransi yang Islam. Adapun manfaat di kehidupan sehari-hari, dalam Islam dikenal adanya syariat atau hukum Islam, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 138. Al-Quran adalah penjelasan bagi umat manusia, juga petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis juga disebutkan agama adalah nasihat bagi Allah, Rasulnya, untuk para pemimpin, dan untuk para orang awam. Hadis riwayat Bukhari. Hukum Islam yang mengatur bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang akan didapat secara umum ialah kita akan memiliki kehidupan yang teratur dan terarah. Dengan mengetahui hukum Islam, kita akan memahami apa saja yang bermanfaat atau yang disukai oleh Allah dan yang sia-sia atau dilarang oleh Allah. Dan berikut manfaat hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah lahan ibadah. Dan taatlah kepada Allah serta Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran surat Al-Takabun ayat 12. Dengan mengetahui, memahami, dan melaksanakan hukum Islam, setiap tindakan yang dilakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Misalnya, melaksanakan hukum Islam dalam hubungannya dengan pekerjaan. Jenis pekerjaan apa saja yang termasuk halal dan haram, dan Anda mengikutinya sesuai syariat Islam, maka pekerjaan Anda menjadi halal, menjadi lahan ibadah dan ladang pahala. Yang kedua, ada sarana komunikasi dengan Allah. Dengan mengikuti hukum Islam, secara langsung Anda mengetahui apa saja yang Allah perintah dan Allah larang. Dalam kondisi senang, sedih, sedang mengharap sesuatu, Anda senantiasa mengingatnya dengan berdoa sesuai anjuran dalam syariat Islam. Maka Anda menjadi hamba yang senantiasa mengingat dan diingat oleh Allah. Adapun yang ketiga, mendatangkan manfaat. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan tentang urusan itu, maka ikutilah dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Quran surat Al-Maidah ayat 18. Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah dalam kondisi apapun umat muslim hendaknya mengambil sikap sesuai hukum Islam, bukan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi agar urusan tersebut dapat mendatangkan manfaat atau hikmah baik di dunia maupun di akhirat. Adapun yang keempat, menghindarkan dari kesia-siaan. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Quran surat Muhammad ayat 31. Agar jalan hidup tidak sia-sia, Allah telah mengatur jalur kehidupan melalui berbagai syariat Islam dalam hubungannya dengan aktivitas manusia untuk menjaga agamanya untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan keluarga, juga untuk memberi manfaat pada orang lain. Dengan mengikuti hukum Islam, segala aktivitas tidak ada yang sia-sia, mulai dari bekerja, silaturahmi, bahkan istirahat pun bernilai ibadah. Adapun sanksi hukum dalam Islam. Hukum Islam ada berbagai macam, diantaranya halal, haram, wajib, dan sunnah, dan lain-lain. Hukum tersebut memiliki kebaikan jika dilaksanakan dan sanksi jika tidak ditaati. Misalnya memberi sanksi kepada orang-orang yang melakukan zina. Hukum Islam dan sanksinya memberikan manfaat bagi kehidupan
berupa kesadaran untuk mawas diri dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian sehingga senantiasa berada di jalur hukum yang telah ditetapkan dan mengambil hikmah dari contoh-contoh orang yang terdahulu yang mendapat azab dari Allah karena melanggar perintahnya. Allah berfirman, maka kami jadikan yang demikian itu hukuman berat bagi orang-orang di masa itu serta menjadi perintah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 66. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.